Ian Maatsen, bek kiri yang kini membela Aston Villa, sempat menjadi salah satu nama yang diharapkan bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Performanya yang konsisten di Liga Inggris dan Liga Champions, membuatnya dianggap sebagai tambahan berharga bagi skuad Garuda. Namun, meski belum pernah bermain untuk tim senior Belanda, ada aturan FIFA yang kemungkinan besar akan menghalangi kepindahannya ke timnas Indonesia. Masalah utamanya adalah batasan usia dalam aturan perpindahan asosiasi FIFA. Maatsen terakhir kali bermain untuk timnas Belanda U21 pada September 2024 saat usianya sudah 22 tahun. Padahal, FIFA hanya mengizinkan pemain berpindah federasi jika pertandingan terakhirnya di level junior terjadi sebelum usia 21 tahun. Kasus serupa pernah menimpa Martin Paes, tetapi saat itu masih ada alasan force majeure karena pandemi COVID-19, sesuatu yang tidak bisa dijadikan argumen dalam kasus Maatsen. Dengan fakta tersebut, kecil kemungkinan Maatsen bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Meskipun naturalisasi tetap bisa dilakukan, PSSI tidak akan bisa mendapatkan pengesahan dari FIFA untuk memainkannya. Jadi, bagi para penggemar yang berharap melihat Maatsen mengenakan seragam Garuda, tampaknya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Martin Paes, kiper yang kini membela FC Dallas, sudah 3 musim berkarier di Amerika Serikat. Sejak pindah dari FC Utrecht pada 2022, ia semakin matang sebagai penjaga gawang. Hanya butuh 5 laga lagi untuk mencapai 100 penampilan bersama klubnya. Sejak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada 2024, ia juga sudah mencatatkan 6 caps untuk timnas Garuda. Namun, di tengah pencapaiannya, Paes mulai mempertimbangkan masa depannya. Menurutnya, bertahan di Amerika Serikat hingga 2026 bisa menjadi pilihan menarik. Industri olahraga di sana berkembang pesat, apalagi dengan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun, jika ada kesempatan yang bagus di Eropa, Paes juga tidak akan menutup pintu untuk kembali ke sana. Baginya, kedua pilihan itu sama-sama menguntungkan, tergantung peluang yang datang. Yang jelas, ia masih memiliki ambisi besar dalam karirnya sebagai pesepak bola. Paes juga mengakui bahwa mentalitas American Dream telah membentuk cara pandangnya. Ia percaya bahwa, dengan kerja keras, siapapun bisa mencapai puncak. Meskipun sempat meragukan dirinya sendiri, kini ia yakin bahwa masih ada banyak potensi dalam dirinya yang bisa dikembangkan. Ia terus berlatih, meningkatkan teknik, dan fokus pada pengembangan fisik seperti kekuatan lompatan. Dengan keyakinan itu, Paes siap melihat kemana takdir akan membawanya dalam perjalanan sepak bolanya. Eliano Reijnders berpeluang merasakan atmosfer Ligue 1 musim depan, jika Metz berhasil promosi. Klub asal Ligue 2 Prancis itu, dikabarkan sedang memantau gelandang timnas Indonesia, yang kini bermain di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Musim ini, menit bermain Eliano berkurang drastis, hanya tampil 15 kali dan lebih sering duduk di bangku cadangan, karena pelatih Johnny Jensen lebih mempercayai pemain lain. Sementara itu, Metz sedang bersiap merombak tim mereka untuk musim depan. Saat ini, mereka berada di peringkat 3 klasemen sementara, berusaha mengejar 2 tiket otomatis promosi atau setidaknya melalui jalur playoff. Jika mereka sukses naik kasta, peluang Eliano untuk bergabung bisa semakin besar. Metz tentu harus menyiapkan anggaran yang cukup karena Eliano masih terikat kontrak dengan Zwolle hingga 2027. Banderolnya di pasar transfer saat ini sekitar 700.000 euro, jumlah yang harus dipertimbangkan Metz sebelum bergerak lebih jauh. Jika transfer ini terwujud, Eliano bisa mendapatkan kesempatan bermain di level lebih tinggi dan keluar dari situasi sulit di Zwolle. Kini, semuanya bergantung pada bagaimana Metz menyelesaikan musim ini, dan tentu saja, apakah mereka benar-benar serius membawa Eliano ke Perancis. Berikan yang terbaik.
Nathan Choaon bisa dibilang kurang beruntung, sejak hijrah ke Swansea City pada 2023. Datang dengan harapan besar setelah bersinar di Excelsior, karirnya justru stagnan di Liga Inggris. Musim 2024-2025 sebenarnya dimulai cukup menjanjikan dengan 3 penampilan di awal musim, tapi setelah itu, ia menghilang dari skuad. Swansea sendiri mengalami masa sulit di bawah Luke Williams, yang akhirnya dipecat pada Februari, membuat situasi di klub semakin tidak menentu. Setelah Williams pergi, Swansea menunjuk Alan Sheehan sebagai caretaker, tapi tetap saja Nathan tak mendapat kepercayaan. Sudah 7 laga beruntun ia tak masuk skuad, menandakan posisinya di tim semakin terpinggirkan. Masalah di klub pun makin rumit, dengan keputusan Chairman Andy Coleman yang akan mundur pada akhir musim. Tanpa pelatih tetap dan tanpa kepastian dari manajemen, Swansea seperti kapal tanpa nahoda, dan Nathan terjebak di dalamnya. Dalam situasi seperti ini, panggilan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa jadi angin segar bagi Nathan. Setidaknya, itu bisa menjadi pelarian dari lingkungan yang tidak mendukung di Swansea. Jika ia tampil apik bersama Garuda, bukan tak mungkin ada klub, baik di Eropa maupun Asia, yang tertarik membawanya keluar dari situasi sulit ini. Mungkin, musim depan sudah saatnya Nathan mencari tempat baru untuk menyelamatkan karirnya. Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17, merasa timnya mendapat keberuntungan besar dengan debut Matthew Baker di Melbourne City U23. Baker yang masih berusia 16 tahun tampil penuh selama 90 menit dalam kemenangan telak 8-1, timnya atas Moreland City di NPL Victoria Premier League 1. Menurut Nova, pengalaman ini sangat berharga karena Baker bisa merasakan atmosfer kompetisi di level yang lebih tinggi dari usianya. Selain Baker, Nova juga menyoroti Evandra Floresta, yang sebelumnya sempat bermain di Timnas Indonesia U20 dalam Piala Asia U20 2025. Menurutnya, pengalaman bermain di level lebih tinggi akan meningkatkan kualitas pemain, yang tentu saja akan berdampak positif bagi Timnas U17. Dengan 2 pemain ini semakin berkembang, harapannya adalah tim bisa lebih siap menghadapi tantangan di turnamen mendatang. Timnas Indonesia U17 sendiri sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung pada 3-20 April. Mereka tergabung di grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Dengan kehadiran pemain seperti Baker dan Evandra yang memiliki pengalaman lebih, Nova optimis timnya bisa tampil lebih kompetitif di ajang tersebut. Timnas Indonesia sedang bersiap untuk laga penting melawan Australia pada 20 Maret mendatang, meski skuadnya belum sepenuhnya berkumpul di negeri Kanguru. Proses keberangkatan dilakukan secara bertahap, dengan pemain yang bermain di Eropa dan Amerika baru bisa tiba pada 17 Maret, karena jadwal klub mereka. Rencananya, tim akan berkumpul lengkap pada 19 Maret sebelum bertanding keesokan harinya. Menariknya, meski Indonesia belum tiba di Australia, media Vietnam sudah berani memprediksi hasil pertandingan. Mereka menilai skuad Garuda punya peluang besar untuk mengalahkan Australia, terutama karena lawan tidak diperkuat beberapa pemain andalan mereka yang cedera. Pelatih Tony Popovic terpaksa memanggil 6 pemain baru yang belum pernah membela timnas Australia, sehingga dianggap bisa menurunkan kekuatan tim. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, mereka akan mengantongi 9 poin, jauh lebih baik dibanding rekor Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang hanya meraih 4 poin. Hasil ini akan membawa Indonesia semakin dekat ke babak berikutnya dan membuka peluang menuju Piala Dunia 2026. Dengan kondisi ini, peluang Indonesia untuk setidaknya mencuri poin dari Australia memang terbuka lebar.